Muhammad, bersedekahlah engkau wahai Mu'adz, karena hakikatnya sedekah itu dapat memadamkan kesalahan, dosa, musibah, bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi Muhammad, ibaratnya api yang menyala itu bisa dimatikan dengan air, begitulah sedekah dapat mematikan bahayanya bala dan kesalahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hadirin hadirat, masa-masa sulit ini bukan menjadi alasan untuk kita tidak bersedekah. Malah dikatakan oleh Nabi SAW, badiru fis sadaqah, kalian itu cepat-cepat pagi hari itu kalau bisa sedekah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, bala itu akan turun kepada seseorang, musibah itu akan turun kepada seseorang. Tapi kalau musibah itu ketika ingin turun, dia melihat orang tersebut sudah mengeluarkan sedekah terlebih dahulu, maka musibah itu akan cari waktu yang lain. Kapan orang ini tidak bersedekah? Di pagi hari. Makanya kata Nabi SAW, dan ini adalah yang paling mujarrab, bapak-bapak kalau misalnya keluar pagi-pagi pergi ke kantor atau pergi ke toko, pergi kemanapun, orang yang pertama kali minta sama kita, jangan pernah sekalipun kita tolak, siapapun dia. Siapapun dia. Kalau misalnya kita pergi naik mobil atau naik motor di jalanan, ada orang, mau dia badannya gagah kah, mau badannya dia lesu kah, mau dia masih muda atau tua, nggak usah dipikirkan, kasih saja dulu. Orang yang pertama kali minta sama kita, itu keberkahannya luar biasa dijaga oleh Allah. Dan memang sedekah itu lebih baik kalau tepat sasaran. Tapi bukan berarti kalau nggak tepat sasaran nggak ada manfaat daripada sedekah. Semuanya kalau kita ikhlas, pasti ada manfaat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dulu ada cerita, ada satu orang ketika dia mendengar hadis Nabi SAW, cepat-cepatlah kalian untuk bersedekah. Akhirnya di pagi hari dia sebelum subuh udah bangun, nyiapkan uang untuk sedekah. Karena ketika sebelum subuh nggak banyak orang yang keluar, akhirnya dia jumpa satu orang. Orang ini langsung dia kasih uang. Orang ini yang dikasih uang, yang dikasih sedekah tadi, baru selesai ngerampok rumah orang lain. Ngerampok rumah orang lain tengah-tengah malam. Pulang ngerampok, jumpa sama orang ini, karena dia pikir, ini orang yang pertama di depan aku, pokoknya aku kasih dulu. Akhirnya dikasihlah sama perampok. Dia pikir, ya Allah, ini aku kasih sama perampok. Ah enggak, besok aku harus sedekah lagi. Mudah-mudahan insya Allah besok dapat orang yang baik. Hari kedua begitu juga. Pagi-pagi sebelum orang banyak keluar subuh, dia sudah keluar. Ketika dia keluar, enggak dapat orang satupun, kecuali ada satu orang yang kaya raya, yang rumahnya 10 kali lipat lebih besar daripada rumah yang mau kasih sedekah itu. Kalau orang lain terakhir, alah udahlah nggak apa-apalah, kasih saja. Dia bilang lagi, besok saya ulang lagi, saya harus cari lagi yang lain. Di hari ketiga juga sama, yang didapati nggak ada orang yang lain. Ada minta maaf PSK, pelacur, masih nongkrong di jalan sebelum subuh, masih nongkrong di jalan. Pas mau pulang, cuman dia yang nampak. Ya Allah, kayak gini lagi hari ketiga. Udahlah, yang penting kasih. Ikhlas. Karena betul-betul ikhlas, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan sedekah daripada orang yang ikhlas ini. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi si perampok, dia berpikir, ya Allah, aku capek-capek berbuat haram, mengambil barangnya orang, merampok barangnya orang untuk mendapatkan rezeki. Padahal engkau sudah mengatur, tiba-tiba ada orang datang memberikan rezeki yang halal untukku. Dia sadar, oh, Allah memang tentukan rezeki kita. Akhirnya dia berpikir, besok saya nggak mau lagi merampok, karena saya tetap dikasih rezeki saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya yang nerima,
Kebetulan orang kaya yang pelit, kedekut, kikir. Dia berpikir, ini anak orang miskin ngasih sedekah. Saya yang punya banyak uang, pelit, nggak mau kasih sedekah. Oh tidak, besok saya harus lebih sedekah, lebih banyak lagi. Yang ketiga pun si pelacur hal yang sama. Aku capek-capek jual diri, kadang-kadang laku, kadang-kadang nggak laku. Tiba-tiba ada orang diutus oleh Allah untuk kasih rezeki untuk saya. Ya Allah, Engkau begitu baik sudah menentukan rezeki untuk saya. Ya Allah, besok saya nggak mau lagi buat ini. 3 orang semuanya dapat hidayah karena ikhlasnya seseorang yang melakukan sedekah. Perhatikan, setiap hari malaikat itu mendoakan kepada kita semuanya tanpa ada terkecuali. Di pagi hari malaikat mendoakan kepada kita semua, Allahumma ati munfikan khalafa, Allahumma ati mumsikan talafa. Semuanya Anda setiap hari didoakan oleh malaikat. Apa doanya malaikat? Ya Allah, berikan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya ganti dengan yang lebih baik. Lalu didoakan oleh malaikat, ya Allah, berikan bagi orang-orang yang menahan hartanya, tidak mau untuk sedekah, tidak mau untuk infak, ya Allah, celakakan hartanya. Karena hakikatnya di setiap harta kita ada haknya orang lain untuk harta kita itu diberkahi oleh Allah. Jangan pernah kita menganggap kita capek mati-matian dapat uang banyak, itu semua karena hasil usaha kita. Itu adalah titipan Allah, yang ada juga rezekinya orang lain yang Allah titipkan di dalam rezeki kita. Dan dulu pernah ada satu orang kaya raya, punya anak 3. Bapak ini punya anak 3. Yang satu namanya Soleh, dan kebetulan memang betul-betul orang soleh. Yang 2, anaknya ini agak luar biasa, bandel, pelit pula. Akhirnya si bapak ini punya sawah, punya tanah, punya harta. Setiap hari bapak ini hobinya itu untuk sedekah. Sedekahnya nggak tanggung-tanggung. Si anak 2 ini bilang, Pak, kalau bapak gini-gini terus, itu akan habis sebentar lagi harta kita. Janganlah banyak kali sedekah. Kata bapaknya ketika itu masih hidup, dia bilang, suka-suka saya, ini harta-harta saya, memang hobi saya, gemar saya bersedekah. Akhirnya gak lama meninggal ini bapak, ninggalin anak 3 orang. Yang satu soleh. Ketika warisan mau dibagi, tanah itu gak bisa dibagi sebagi 3. Akhirnya si 2 orang ini sepakat, pokoknya gak ada lagi sedekah-sedekah. Jatah anak miskin gak ada lagi, untuk kita semua. Habis saja untuk orang. Yang satu karena memang gak bisa, kalah sama 2 orang abangnya. Akhirnya dia pun ngalah, tapi dia banyak istighfar sama Allah. Subhanallah, ini diceritakan di dalam Al-Quran, bukan saya buat-buat, ini cerita dalam Al-Quran. Akhirnya tanah itu semuanya dibakar oleh Allah, habis semua hartanya. Ketika mereka sudah berbuat perjanjian tidak akan mau menginfakkan harta mereka, seketika dibakar oleh Allah. Mereka malam-malam ketika mau patik itu buah-buahan, supaya nggak ketahuan orang-orang miskin, tengah-tengah malam mereka keluar. Supaya apa? Nggak ketahuan sama orang miskin. Kalau ketahuan nanti orang miskin minta-minta. Tengah malam mereka keluar, mereka dapati tanahnya terbakar. Saking gak terimanya 2 orang anaknya ini, dia bilang apa? Innal dhallun, kita ini tersesat. Saking gak percaya. Padahal setiap hari dia pergi ke tanah itu gak pernah tersesat. Ketika melihat terbakar, dia bilang innal dhallun, kita ini tersesat. Kata si anak yang nomor 3 yang soleh tadi, la bal nahnu mahrumun, kita nggak tersesat, tapi keberkahan oleh Allah telah ditarik daripada kita. Asyahid ketika Allah menceritakan ini kisah, menunjukkan bahwasanya walaupun secara zahir ketika kita mendapatkan uang dari cara apapun, tapi kalau tidak diberikan keberkahan oleh Allah, maka tidak ada manfaatnya harta yang kita punya.
Inti daripada harta seseorang itu letaknya di keberkahannya, bukan daripada banyaknya. Walaupun nampaknya dapat orang, misalnya pejabat korupsi, dapat uang daripada hasil riba, banyak hartanya, kaya raya, nggak pernah hangus, nggak pernah terbakar, makin kaya makin kaya. Tapi ingat, kekayaan yang Allah berikan kepadanya ketika di dunia, walaupun nampaknya semakin hari semakin banyak, tetapi hakikatnya secara makna sudah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti kekayaan yang dia miliki ketika di dunia yang tidak dia infakkan dan tidak sedekahkan, semuanya akan meminta dan akan menuntut kepada si pemilik harta tersebut, mana jatah kami yang harusnya kami keluarkan, yang harusnya engkau keluarkan untuk di jalan fisabilillah. Karena harta-harta kita semuanya akan menangis kalau harta tersebut tidak dikeluarkan di jalan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta itu menangis ketika harta-harta yang kita punya itu dipakai justru untuk kepada maksiat kepada Allah. Oleh sebab itu tadi saya katakan sedekah ini penting, khususnya hari-hari ini. Hari-hari yang kalau kita kembali lagi kita berada dalam keadaan rasa takut, rasa was-was, insya Allah sedekah itu yang dapat menjaga kita daripada segala musibah, termasuk virus COVID-19. Ini merupakan ujian. Tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad, badiru fis sedekah, cepat-cepat kalian pergi sedekah. Untuk pagi-pagi itu kalian sudah sedekah, karena musibah bala ketika akan menimpa seseorang, dia akan mencari, oh ini orang sudah sedekah, dia cari suatu waktu yang mana dia belum mengeluarkan sedekah di pagi hari.